Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan video penjelasan ini sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Budaya Organisasi. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Tami dengan NIM 11241137 dengan kelas MA23 CA SDM, program studi manajemen. Akan menyampaikan komentar dan analisis saya terhadap kasus viral antara seorang dosen Universitas Islam Makassar, Al-Ghazali, dengan seorang kasir swalayan yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan media massa. Nah, kasus ini teman-teman menjadi perhatian publik bukan hanya karena melibatkan seorang akademisi, tapi juga karena memperlihatkan interaksi sosial yang sangat erat dengan nilai etika kekuasaan simbolik serta budaya organisasi, baik dari sisi institusi pendidikan maupun dari lingkungan kerja retail. Nah, dalam video ini saya akan mengulas kasus tersebut dari perspektif budaya organisasi dengan pendekatan akademik, menggunakan konsep, teori, serta nilai-nilai yang relevan. Penjelasan ini saya susun secara sistematis agar mudah dipahami dan sesuai dengan konteks perkuliahan. Adapun alur pembahasan ini pembahasan saya meliputi yang pertama, ada gambaran singkat terkait kasus yang terjadi. Yang kedua, konsep dasar budaya organisasi. Yang ketiga, analisis nilai norma dan perilaku dalam kasus. Yang keempat, relasi kekuasaan dan etika dalam budaya organisasi. Kelima, dampak budaya organisasi terhadap perilaku individu. Yang keenam, refleksi kritis dan pembelajaran organisasi. Serta yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke bab gambaran umum kasus ya. Nah, kasus yang menjadi objek pembahasan dalam video ini adalah peristiwa yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar, Al-Ghazali, dengan seorang kasir di sebuah swalayan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat adanya perlakuan verbal yang dinilai tidak pantas, yang menunjukkan sikap merendahkan, otoriter, dan tidak mencerminkan etika sosial yang baik. Peristiwa ini kemudian menuai reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pendidik, terlebih seorang dosen yang seharusnya menjadi teladan dalam bersikap, berkomunikasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun, jika kita melihat kasus ini secara akademis, khususnya dari sudut pandang budaya organisasi, maka persoalan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan individu semata. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, kebiasaan, dan sistem sosial yang membentuknya, baik di dalam organisasi tempat ia bekerja maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, teman-teman, penting untuk melihat kasus ini bukan hanya sebagai masalah personal, tapi juga sebagai cerminan dari budaya organisasi yang melekat pada individu tersebut. Oke, kita masuk ke bab konsep dasar budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan cara berperilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bertindak. Menurut Edgar H. Sain, budaya organisasi terdiri dari 3 level utama. Yang pertama, artefak, yaitu perilaku yang tampak, simbolis, bahasa, dan tindakan nyata. Yang kedua, ada nilai yang dianut, yaitu standar perilaku dan prinsip yang dianggap penting. Yang ketiga, asumsi dasar, yaitu keyakinan tidak tertulis yang sudah mengakar dan diterima tanpa dipertanyakan.
Nah, budaya organisasi itu berfungsi sebagai pedoman perilaku anggota organisasi, sebagai alat kontrol sosial, sebagai pembentuk identitas organisasi, serta penentu cara organisasi merespon masalah. Nah, dalam konteks ini, perilaku seorang dosen tidak dapat dilepaskan dari budaya akademik, nilai institusi pendidikan, serta budaya kekuasaan dan hierarki yang mungkin terbentuk di dalamnya. Lalu kita masuk ke bab pendalaman analisis. Pendalaman analisis budaya akademik dan tanggung jawab sosial dosen. Dalam konteks budaya organisasi perguruan tinggi, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur moral dan sosial. Budaya akademik menempatkan dosen sebagai role model, baik dalam sikap, tutur kata, maupun pengambilan keputusan di ruang publik. Ketika seorang dosen berada di luar kampus, identitas organisasi tidak serta-merta hilang. Status sebagai akademisi tetap melekat dan membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dosen secara tidak langsung merepresentasikan nilai organisasi tempat ia bernaung. Pada kasus ini, perilaku yang terekam dan viral menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peran sosial dosen dengan perilaku aktual. Hal ini diperlihatkan kegagalan budaya organisasi dalam menanamkan kesadaran bahwa jabatan akademik bukanlah alat superioritas, melainkan amanah moral. Budaya organisasi yang kuat seharusnya menanamkan nilai kerendahan hati, empati sosial, dan tanggung jawab etis, terutama bagi individu dengan posisi strategis seperti dosen tentunya. Lalu kita masuk ke bab analisis nilai dan norma dalam kasus. Nah, teman-teman, jika kita meninjau kasus ini dari perspektif nilai dan norma organisasi, maka terdapat beberapa hal penting yang dapat dianalisis. Yang pertama, nilai profesionalisme. Nah, seorang dosen secara normatif diharapkan memiliki sikap profesional baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Profesionalitas tidak hanya ditunjukkan melalui kompetensi akademik, tetapi juga melalui etika, teman-teman. Etika, komunikasi, dan penghormatan terhadap sesama. Nah, perilaku yang terekam dalam video menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai profesionalisme tersebut. Sikap merendahkan kasir menunjukkan kegagalan dalam menginternalisasi nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Lalu yang kedua, ada nilai etika organisasi. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, berbasis nilai keislaman, seharusnya menjunjung tinggi nilai akhlak, adab, dan moralitas.
Ketika individu yang merepresentasikan institusi bertindak sebaliknya, maka hal tersebut menciptakan disonansi antara nilai yang diklaim dengan perilakunya. Tidak sesuai seperti itu. Yang ketiga, norma sosial dalam pelayanan publik. Kasir swalayan berada pada posisi sebagai pekerja layanan. Dalam budaya organisasi yang sehat, pekerja layanan diperlakukan dengan hormat, bukan sebagai objek pelampiasan emosi atau superioritas sosial. Nah, kita masuk ke bab analisis dan perspektif budaya kerja sektor retail. Nah, selain melihat dari sisi budaya akademik nih teman-teman, penting juga untuk meninjau budaya organisasi dari sudut pandang tempat kerja kasir swalayan. Dalam budaya kerja sektor retail, terdapat nilai utama yaitu pelayanan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Kasir berada pada posisi yang rentan secara psikologis karena harus menghadapi berbagai karakter konsumen. Nah, budaya organisasi di retail yang sehat itu seharusnya melindungi pekerja dari perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ketika pekerja layanan publik diperlakukan secara tidak adil, teman-teman, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan budaya antara konsumen dan pekerja. Nah, kasus ini memperlihatkan bagaimana benturan dua budaya organisasi, yaitu antara budaya akademik dan budaya layanan. Nah, ini dapat menimbulkan konflik ketika salah satu pihak gagal menunjukkan empati dan kesadaran etis. Oke, lanjut masuk ke bab analisis budaya organisasi dari perspektif keadilan sosial. Jika dianalisis lebih jauh, kasus ini juga berkaitan dengan konsep keadilan sosial dalam budaya organisasi. Keadilan sosial menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang pekerjaan, status ekonomi, atau tingkat pendidikan, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara bermartabat. Nah, dalam budaya organisasi yang berkeadilan, tidak ada pembenaran atas perilaku merendahkan pihak lain, teman-teman. Nah, budaya seperti ini menanamkan prinsip bahwa kekuasaan dan status bukanlah alat dominasi, melainkan sarana untuk melayani dan memberi dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar. Perilaku yang muncul dalam kasus ini menunjukkan adanya jarak antara nilai antara prinsip keadilan sosial dan praktik sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa budaya organisasi belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran sosial individu. Nah, teman-teman, analisis dari sudut pandang sosial budaya masyarakat Indonesia. Oke, kita masuk ke bab ini ya, teman-teman.
Nah, Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, gotong royong, dan rasa hormat. Nilai-nilai ini seharusnya tercermin dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam hubungan antara konsumen dan pekerja layanan. Kasus ini menjadi viral karena bertentangan dengan nilai budaya lokal tersebut. Masyarakat bereaksi keras, bukan semata-mata karena pelanggaran aturan, tapi karena adanya pelanggaran nilai budaya yang telah lama dipegang. Dari perspektif budaya organisasi, individu yang tidak selaras dengan nilai sosial masyarakat akan mengalami penolakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan budaya masyarakat tempat organisasi itu berada. Oke, kita masuk ke bab perspektif etika organisasi dan nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, jika dianalisis lebih dalam, kasus ini tuh juga menyentuh aspek etika organisasi. Etika organisasi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku anggota organisasi dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Perilaku merendahkan, memarahi, atau memperlakukan pekerja layanan di ruang publik bertentangan dengan prinsip etika universal, seperti halnya keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta empati. Dalam budaya organisasi modern, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Organisasi yang membiarkan perilaku tidak etis akan kehilangan legitimasi sosial. Nah, oleh karena itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bahwa etika bukan hanya slogan, teman-teman, tapi harus berinteraksi dalam setiap individu. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang relasi kekuasaan dan budaya hierarki. Nah, kasus ini juga dapat dianalisis melalui perspektif relasi kekuasaan dalam budaya organisasi. Dalam banyak organisasi, terutama organisasi yang bersifat hierarkis, terdapat kecenderungan individu dengan status sosial atau jabatan tertentu yang merasa memiliki kekuasaan lebih atas dari pihak lain. Misalnya dosen. Dosen dalam struktur sosial sering diperspektifkan sebagai kelompok elit intelektual. Ketika budaya organisasi tidak mengelola kekuasaan secara sehat, maka akan muncul perilaku dominatif, arogan, dan merendahkan pihak yang dianggap lebih rendah secara sosial atau ekonomi. Dalam video tersebut, terlihat adanya ekspresi kekuasaan simbolik, di mana perilaku merasa berhak menegur, menghakimi, bahkan merendahkan kasir. Ini menunjukkan adanya
internalisasi budaya hierarki yang keliru. Budaya organisasi yang matang seharusnya mampu menekan penyalahgunaan kekuasaan dan menanamkan nilai kesetaraan, empati, dan penghormatan. Oke, kita masuk ke bab dampak budaya organisasi terhadap perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi merupakan refleksi dari budaya yang dibangun secara kolektif. Jika organisasi gagal menanamkan nilai etika secara konsisten, maka individu itu akan bertindak berdasarkan asumsi pribadi dan kebiasaan yang mungkin menyimpang. Dalam konteks ini, perilaku dosen tersebut dapat mencerminkan lemahnya internalisasi nilai etika organisasi, kurangnya mekanisme kontrol budaya, serta normalisasi perilaku otoriter dalam lingkungan tertentu. Nah, sebaliknya, budaya organisasi yang kuat akan menciptakan individu yang sadar diri, mampu mengontrol emosi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam segala situasi. Oke, kita masuk ke dampak terhadap citra organisasi dan kepercayaan publik. Perilaku individu yang viral di media sosial memiliki dampak besar terhadap citra organisasi. Dalam era digital, batas antara ranah pribadi dan organisasi menjadi semakin kabur, teman-teman. Kasus ini tidak berdampak pada individu yang bersangkutan, tapi juga pada reputasi institusi pendidikan secara keseluruhan. Masyarakat cenderung melakukan generalisasi dan menilai organisasi berdasarkan perilaku anggotanya. Dan ketika budaya organisasi gagal mengontrol perilaku anggotanya, maka kepercayaan publik dapat menurun. Hal ini berpotensi merugikan organisasi dalam jangka panjang, baik dari sisi moral maupun institusional. Oke, kita masuk ke rekomendasi penguatan budaya organisasi. Berdasarkan analisis kasus ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat budaya organisasi. Yang pertama, organisasi dapat memperkuat internalisasi nilai melalui pelatihan etika dan budaya secara berkelanjutan. Yang kedua, perlu adanya sistem evaluasi dan sanksi yang adil terhadap pelanggaran nilai organisasi tanpa memandang jabatan atau status. Yang ketiga, organisasi harus mendorong budaya refleksi diri, di mana setiap individu mampu mengakui kesalahan dan belajar darinya. Yang keempat, penting untuk membangun budaya empati lintas profesi, sehingga setiap individu mampu menghargai peran orang lain dalam sistem sosial. Oke, kita lanjut ke implikasi bagi mahasiswa dan calon pemimpin organisasi. Sebagai mahasiswa, manajemen, dan calon pemimpin organisasi di masa depan, kasus ini memberikan pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Budaya organisasi harus dipahami sebagai fondasi perilaku kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menunjukkan keteladanan, empati, dan integritas dalam setiap situasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi dan struktur,
tetapi juga oleh kualitas budaya dan nilai yang dihidupi. Nah, kita masuk ke kesimpulan akhir dan penegasan nilai. Sebagai kesimpulan akhir, kasus dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan Kasir Sohayan merupakan refleksi nyata dari pentingnya budaya organisasi dalam membentuk perilaku individu. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan budaya organisasi yang kuat, nilai etika dan kemanusiaan dapat terabaikan, bahkan oleh individu dengan status sosial yang tinggi. Budaya organisasi yang sehat harus mampu menanamkan kesadaran bahwa setiap interaksi sosial adalah cerminan nilai organisasi. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat padanya. Melalui pemahaman dan penerapan budaya organisasi yang baik, diharapkan organisasi dan individu mampu menciptakan lingkungan sosial yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Demikian keseluruhan analisis ini saya sampaikan sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah budaya organisasi. Semoga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan reflektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.